Shalom, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Kembali kita berjumpa pada pagi hari ini untuk melaksanakan proses pembelajaran kita. Adapun materi pertemuan kita pada kali ini yakni beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pagi ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari ambil sikap yang pantas untuk berdoa supaya kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala kemurahan, terlebih atas pemeliharaanmu pada hari ini. Kini utuslah Roh Kudus menerangi akal budi dan pikiran kami, agar kami mampu memusatkan perhatian pada pelajaran hari ini, sehingga kami mampu membuka hati untuk menanggapi karya penyelamatanmu dengan penuh iman. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak ibu sekalian, pada pagi hari ini, sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa materi pembelajaran kita yakni tentang beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Pada pelajaran kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang hidup beragama sebagai tanggapan manusia atas karya penyelamatan Allah. Dalam hidup beragama, yang pokok adalah sikap batin. Agama yang bersifat lahiriah dengan sendirinya menjadi formalitas dan kosong. Dan tidak semua orang yang mengaku dirinya memiliki agama, memiliki iman yang mendalam. Di mana agama merupakan ungkapan atau pengungkapan iman dalam arti yang luas. Dan dalam agama, iman mendapat bentuk yang khas yang memampukan orang beriman mengkomunikasikan imannya dengan orang lain, baik yang beriman maupun yang tidak. Maka dalam pembelajaran kita kali ini, secara khusus kita akan membahas tentang kehidupan beriman. Sebagaimana manusia yang mengalami dan merasakan bahwa Allah senantiasa hadir menyapa dirinya. Di mana Allah menghibur, membimbing, dan menguatkan manusia baik dalam suka maupun dalam duka, baik dalam kepastian maupun keraguan, baik dalam untung maupun dalam malang. Di mana Allah sendiri menyertai manusia, karena Allah menghendaki hidup manusia selamat. Maka untuk memahami lebih mendalam tentang iman, maka kita harus juga memahami tentang wahyu. Karena iman tidak dapat dipisahkan dari wahyu. Nah, dalam hal ini seperti yang kita ketahui, apa itu iman? Iman itu sering dikatakan adalah suatu tanggapan manusia atas tawaran keselamatan Allah. Jadi kalau kita katakan kita beriman tapi tidak menanggapi, arti menanggapi lewat perbuatan sikap hidup sehari-hari, berarti kita belum dapat dikatakan sebagai orang yang beriman. Walaupun mungkin kita sudah beragama. Nah, jadi untuk itu Allah yang mewahyukan diri kepada manusia, atau Allah yang menawarkan diri kepada manusia untuk memperoleh keselamatan. Dan untuk dapat memperoleh keselamatan, tentunya manusia harus menjawab panggilan atau sapaan dari Allah itu
untuk diselamatkan. Oleh karena itu, sebagaimana wahyu yang kita ketahui, apa itu wahyu? Wahyu adalah satu teologi Kristiani yang dapat dirumuskan, yaitu pernyataan Allah yang tak kelihatan. Wahyu itu adalah pernyataan Allah yang tak kelihatan, misterius, yang tak mungkin dihampiri manusia dengan kemampuannya sendiri. Artinya bahwa manusia tidak dapat memahami Allah oleh kacamata atau oleh mata kita secara telanjang seperti ini. Tetapi oleh kacamata iman, itulah disebutnya, oleh kacamata iman, manusia dapat melihat Allah. Inilah wahyu, inilah tawaran Allah itu kepada manusia. Ya, misalnya contoh melakukan sesuatu atau berbuat suatu kebaikan. Tidak semua orang bisa atau tidak mau melakukan kebaikan itu. Tetapi ada orang yang mungkin karena dia tahu bahwa Allah itu sungguh baik, sehingga dia mau melakukan suatu kebaikan, terlebih kepada orang yang membutuhkan. Nah, oleh karena itu dalam pernyataan itulah Allah memperkenalkan dirinya dan memberikan dirinya untuk dikasihi. Untuk dikasihi. Allah memberikan dirinya untuk dikasihi. Jadi dalam hal ini bukan dalam arti Allah perlu dikasihi, tidak. Tetapi mengasihi Allah lewat kehidupan kita atau dalam kehidupan kita sehari-hari dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, oleh karena itu demikian halnya juga iman. Seperti yang kita ketahui, ada makna iman. Oleh karena itulah, iman tidak dapat dipisahkan dari wahyu ilahi. Maka kalau wahyu itu adalah Allah sendiri yang menyapa manusia, maka dari pihak manusia diharapkanlah tanggapan atas sapaan itu. Dan tanggapan inilah yang sering disebut dengan iman seperti yang Ibu jelaskan tadi. Bagaimana yang dikatakan dalam kitab suci, yakni Yakobus bab 2 ayat 14 sampai 26. Di mana dikatakan di sana iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Nah, itulah sudah sinkron dia ya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Karena tidak ada orang bisa mengatakan aku beriman tapi tidak ada perbuatan. Atau misalnya juga saya melakukan perbuatan tapi tidak ada iman, itu mustahil. Tidak, itu mustahil ya. Karena itulah dengan adanya imanlah orang bisa melakukan suatu perbuatan yang baik seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu coba mari kita lihat kutipan kitab suci tersebut. Apa dikatakan? Boleh perhatikan bukunya. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian seterusnya. Nah, baik anak-anak ibu sekalian, maka berdasarkan paham wahyu yang dikatakan dalam De Verbum 2 dan 4 itu, dalam konsili yang mengatakan tadi, kepada Allah yang mewahyukan diri, manusia harus menyatakan ketaatan iman. Dalam ketaatan iman tersebut, manusia dapat bebas menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah dengan kepenuhan akal budi dan kehendaknya yang penuh kepada Allah pewahyu. Maka untuk itu, makna beriman antara lain salah satu
Beriman tidak hanya sekedar tahu atau sekedar percaya, tetapi berani melakukan apa yang diketahui dan dipercayai. Dengan kata lain, beriman kepada Allah berarti menyerahkan diri secara total kepada Allah. Dan penyerahan diri secara total itu muncul berdasarkan keyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan dan melakukan yang terbaik bagi manusia. Yang dikehendaki Allah semata-mata kebahagiaan dan keselamatan manusia. Sehingga sikap penyerahan diri secara total tersebut memungkinkan manusia tidak tawar-menawar, apalagi memaksakan kehendak sendiri, tidak ragu-ragu. Maka anak-anak ibu sekalian, silahkan dipahami. Berikut nanti tugasnya, silahkan dikerjakan dalam buku latihannya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, semangat belajar.